Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Rivala Pandu Imanu. Teman-teman bisa panggil saya Pandu. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Terbuka Jakarta. Dan pada hari ini saya ingin berbincang kepada teman-teman sekalian tentang yaitu pentingnya digital detox dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan yang modern ini. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Jadi siapa di antara kita yang sebelum tidur masih sempat membuka ponselnya? Ya, mungkin awalnya berniat sekedar mengecek satu pesan, atau melihat satu notifikasi, atau hanya ingin memastikan apakah ada kabar penting di hari ini. Tetapi pada akhirnya tanpa kita sadari, ketika kita membuka ponsel kita malah menghabiskan waktu 1 jam untuk scrolling TikTok, scrolling Instagram Reels, atau membaca hal-hal yang sangat-sangat tidak penting di waktu pagi kita. Mungkin teman-teman merasakan hal-hal itu, bukan? Tapi teman-teman, ternyata kebiasaan itu tidak hanya dialami oleh 1 atau 2 orang saja. Bahkan itu pernah dialami oleh diri saya sendiri. Jadi melainkan hampir semua dari kita. Bahkan ada yang merasa gelisah atau tidak tenang jika ponselnya tertinggal di rumah saat kita entah pergi kerja atau pergi sekolah, pergi ke kampus. Kita selalu tidak tenang apabila handphone kita tertinggal. Padahal kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, sebelum terciptanya smartphone atau era handphone, kita semua baik-baik saja kan? Kita baik-baik saja akan hadirnya atau akan tidak hadirnya handphone itu. Jadi perubahan inilah yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh teknologi di zaman sekarang di kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat. Ponsel membantu kita untuk berkomunikasi. Ponsel membantu kita banyak untuk mengerjakan tugas, mencari informasi, hingga mengekspresikan diri. Namun di balik manfaat itu, ya teman-teman, pengguna yang berlebihan justru menimbulkan berbagai dampak negatif juga, baik secara fisik, mental, maupun sosial kita. Pertama, yaitu dampak kesehatan. Ya, di dampak kesehatan ini ada itu kesehatan mental dan fokus. Banyak penelitian menunjukkan bahwa paparan layar yang sekarang saya hadapi ini, paparan layar ya, yang terlalu lama jika kita terus melihat ke arah paparan layar HP kita, terutama di media sosial, dapat memicukan stres teman-teman, kecemasan, dan menurunnya kemampuan konsentrasi kita. Dan itu berpengaruh saat kita bekerja, saat kita sedang belajar, mengerjakan tugas, apapun itu. Jadi algoritma media sosial dirancang untuk membuat kita terus melihat konten-konten yang mereka buat tanpa kita sadari, sehingga kita masuk ke siklus yang sangat sulit dihentikan. Dan yang kedua, itu pengaruh terhadap kualitas tidur kita. Jadi buat kita yang saat ini bekerja, kuliah, atau masih sekolah, atau itu kegiatan lainnya, jadi itu sangat mengganggu kita teman-teman. Ini yang kedua.
Jadi cahaya biru dari layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon dan melatonin, yaitu hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya tidur lebih larut, tidur tidak nyenyak, dan bangun dengan kondisi kurang segar, lesu. Itu pasti terjadi, teman-teman. Hal ini tentu berdampak pada produktivitas kita keesokan harinya, saat kita ingin beraktivitas di esok harinya. Dan yang ketiga, dampak pada hubungan sosial kita. Ironisnya, di era dimana kita semakin mudah terhubung dengan banyak orang, justru semakin sulit hadir sepenuhnya dalam interaksi, akan sulit dalam interaksi nyata. Beberapa kali kita berkumpul bersama teman atau keluarga, tapi masih sibuk dengan ponselnya. Momen yang seharusnya menjadi ruang untuk kita bercerita, saling mendengarkan, saling tergantikan oleh notifikasi yang tidak berhenti muncul. Iya bukan? Sering kalau kita misalkan kita itu nongkrong, atau kita sedang kumpul-kumpul, atau kita sedang merayakan bersama teman-teman kita. Sering bukan? Mungkin diawali dengan satu orang membuka ponselnya, membuka notifikasi. Dan akhirnya dari 1, 2 orang, 1, 2, 3 dari teman-teman kita pasti akan ujung-ujungnya akan menghadap ke layar lagi, menghadap HP. Sehingga waktu untuk kita berbincang, berkomunikasi, sharing, itu terbuang sia-sia. Jadi semua hal ini menunjukkan bahwa pengguna teknologi yang tidak terkontrol dapat menyita perhatian, energi, bahkan kesehatan kita. Jadi teman-teman, teknologi itu sebenarnya bukan musuh kita. Teknologi adalah alat yang memberikan banyak kemudahan sebenarnya, yaitu pengetahuan dan kesempatan. Namun kendali atas teknologi tadi tetap harus berada di tangan kita sendiri, bukan sebaliknya. Jadi digital detox bukan tentang menjauhkan diri kita dari dunia media atau dunia digital, dan melainkan menyadari bahwa hidup nyata membutuhkan kehadiran yang utuh, bukan setengah, bukan sambil lalu, dan bukan tergantung pada notifikasi. Jadi mulai sekarang teman-teman sekalian, mari kita mulai dari langkah-langkah kecil saja. 1 jam tanpa ponsel, mengurangi notifikasi, menciptakan ruang bagi diri sendiri untuk benar-benar hadir. Karena pada akhirnya hidup yang sesungguhnya ada di depan mata kita. Namun kita selalu teralihkan dengan namanya ponsel yang sekarang kita punya. Gitu. Bukan hanya layar ponsel yang kita genggam setiap hari ya. Jadi mulai sekarang teman-teman kita kontrol. Bukan berarti kita harus menjauhkan diri kita dari media sosial atau dari digital di era sekarang. Jadi kita harus tetap terus mengontrol. Dimulai tadi, mari kita di 1 jam pertama, di baru bangun tidur, coba 1 jam aja kita nggak perlu lagi membuka ponsel atau melihat notifikasi. Mungkin boleh melihat notifikasi, tapi jangan berlarut-larut hanya melihat dengan melihat FYP TikTok. Akhirnya keterusan ke